Akhirnya berita itu juga sampai kepada Umar, dan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, nanti saya penggal lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bab ke-54 tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu telah dijelaskan hadis pertama dari bab ini. Sekarang hadis kedua, hadis berikutnya. Urutannya adalah hadis ke-387. Humaid bin Mas'adah al-Basri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sulaim bin Adhar telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku atau ke pangkuanku. Kemudian beliau meminta diambilkan bejana untuk tempat buang air kecil. Kemudian beliau buang air kecil dan setelah itu beliau wafat. Di dalam hadis ini Aisyah menceritakan tentang detik-detik sebelum Rasulullah SAW wafat, yang mana Rasulullah SAW itu wafat di pangkuan Aisyah dan di rumahnya Aisyah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW diwafatkan di sana, di rumahnya Aisyah. Dan memang saat itu di harinya Aisyah. Rasulullah SAW sakit keras, sakit sangat parah. Dan Rasulullah SAW dipangku. Seorang perawi di sini mengatakan, aku menyandarkan Nabi ke dadaku atau ke pangkuanku. Ada keraguan-raguan dari perkataan seorang perawi ini. Hadisnya sahih. Intinya Nabi SAW wafat, sebelum wafat itu di pangkuan Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW meminta diambilkan tempat untuk buang air kecil. Jadi beliau sudah sakit parah, tidak kuat untuk bangkit, tidak kuat berdiri, tidak kuat berjalan. Meminta kepada Aisyah untuk diambilkan tempat untuk buang air kecil. Dan Aisyah radhiyallahu anha betul-betul merawat Rasulullah SAW, merawat, menjaga dan melayani Rasulullah SAW dengan maksimal, dengan sepenuh hati. Setelah diambilkan tempat kencing tadi, beliau buang air kecil di situ.
Setelah itu beliau meninggal. Tapi sebenarnya ada kejadian lagi Pak setelahnya, setelah Bakir kecil itu. Kejadiannya nanti disebutkan di hadis berikutnya ini. Hadis berikutnya, Qutaibah telah menceritakan pada kami, ia berkata, Laits telah menceritakan pada kami dari Ibnul Hadi, dari Musa bin Sarjas, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Di sisi beliau ada bejana yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalam bejana tersebut, kemudian mengusapkan air ke wajah. Kemudian beliau mengucapkan, Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kematian. Atau beliau mengucapkan, Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Hadis dhaif, hadisnya lemah. Hadis ini lemah Pak, tapi ada hadis lain atau riwayat yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafadznya sama, sehingga hadis yang sahih itu menguatkan hadis yang lemah ini. Dalam hadis ini Aisyah menceritakan lagi bahwasanya Rasulullah menjelang wafat beliau, di sisi beliau itu ada air di bejana, lalu beliau memasukkan tangannya ke bejana itu, lalu mengusapkan tangannya ke wajahnya. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW membaca zikir La ilaha illallah. Kemudian beliau bersabda, Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu benar-benar memiliki sakarat, maksudnya kesulitan-kesulitan dan rasa sakit. Jadi memang seseorang ketika sakaratul maut itu merasakan sakit yang luar biasa, Masya Allah. Sakitnya itu gimana? Saya lupa hadis-hadisnya itu. Pokoknya sakitnya Masya Allah. Tetapi tingkatan sakit sakaratul maut itu yang dirasakan oleh orang yang beriman tidak seberat yang dirasakan oleh orang kafir. Yang dirasakan oleh orang kafir itu sangat sakit. Karena apa? Karena orang kafir itu ketika sakaratul maut Pak, nyawanya dicabut dari kaki sampai ke atas. Ketika sampai di kerongkongan itu nyawa, mereka sudah melihat, mereka sudah tahu kalau mereka akan masuk ke neraka. Gitu Pak. Makanya nyawanya itu tidak mau keluar karena tahu akan masuk neraka. Tetapi malaikat memaksanya untuk keluar, memaksa mencabut nyawa supaya keluar, sehingga sakit sekali. Kalau orang beriman yang bertakwa kepada Allah atau orang beriman yang istiqomah di atas ketaatan dan tauhid, mereka ketika sakaratul maut itu juga sudah tahu, diberitahu oleh malaikat bahwasanya dia akan mendapatkan surga. Makanya dia bahagia Pak. Sehingga rohnya dicabut itu mudah, seperti air yang keluar dari mulutnya teko itu. Mudah, halus. Tapi tetap saja orang yang beriman merasakan sakit. Sakitnya mengalahkan sakitnya apapun. Dan sakaratul maut yang dirasakan oleh orang yang beriman itu bertingkat-tingkat.
semakin bertakwa maka semakin ringan rasa sakitnya. Tetapi orang yang lebih soleh dan lebih bertakwa bisa jadi lebih sakit dibandingkan yang kesolehannya atau ketakwaannya itu di bawahnya, masih di bawahnya. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan sakaratul maut yang sangat sakit sekali. Dan tujuannya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk semakin meninggikan derajat beliau ke derajat yang paling mulia. Berbeda kalau orang yang beriman, pas sakaratul maut itu dia merasakan sakit sekali. Maka tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, maka dosa-dosanya semakin berguguran. Tapi untuk orang yang saleh, misalnya Nabi kok merasakan sakit luar biasa, itu untuk semakin meninggikan derajatnya. Karena Nabi tidak memiliki salah, ya, tidak memiliki dosa. Hadis berikutnya, Al-Hasan bin As-Sabbah Al-Bazzar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Mubasyir bin Ismail telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Ala, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku tidak pernah lagi membayangkan kemudahan sakaratul maut pada seseorang sejak aku melihat dahsyatnya sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dhaif, tapi ada riwayat lain atau hadis lain yang sahih, riwayat Bukhari juga, yang menguatkan riwayat ini. Yang mana Aisyah mengatakan, aku tidak pernah lagi membayangkan. Jadi memang yang paling faham tentang kronologi dan kematian Nabi itu adalah Aisyah, yang paling paham dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah lagi membayangkan kemudahan sakaratul maut pada seseorang sejak aku melihat dahsyatnya sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi Aisyah itu tidak iri atau tidak kaget kalau misalnya ada orang yang mati cepat, srek gitu ya. Tetap saja walaupun matinya cepat gitu, hanya hitungan detik, itu rasanya pas sakaratul maut itu betul-betul sangat sakit. Karena Aisyah melihat sendiri kesulitan kematian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu hamba Allah yang paling dicintai, manusia paling mulia, bahkan makhluk paling mulia. Itu saja merasakan sakaratul maut yang sangat sakit. Tapi beliau sangat sabar dan ridha. Jadi kita jangan sampai mengharapkan, sebenarnya jangan sampai menganggap bahwasanya sakaratul maut itu ringan, Pak ya. Seringan-ringannya tetap yang paling sakit, tetap sakit. Walaupun itu orang saleh, tetapi untuk orang yang tidak saleh, apalagi kafir, tentu lebih sakit. Hadis berikutnya, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Ia adalah ibnu Al-Mulaiki, dari ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata,
Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berselisih mengenai pemakamannya. Kemudian Abu Bakar berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak aku lupakan. Beliau bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah sukai sebagai tempat pemakamannya. Kemudian para sahabat memakamkan beliau di tempat tidur beliau. Hadis sahih. Hadis dhaif. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu berbeda pendapat, Pak, berselisih. Rasulullah sudah wafat, dimakamkan di mana, dikuburkan di mana. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang aku tidak lupakan. Jadi hadisnya itu diriwayatkan langsung oleh Abu Bakar sendiri. Abu Bakar langsung mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, yang mana beliau bersabda, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah sukai sebagai tempat pemakamannya. Jadi nabi siapapun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, siapapun nabi yang wafat, di mana dia meninggal wafat, maka dikuburkan di situ, di tempat nabi tersebut wafat. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi tadi. Dan juga itu tanda kalau Allah menyukai tempat itu. Maka di sini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah juga, dan menjelaskan tentang bahwasanya Allah mencintai tempat atau rumahnya Aisyah itu, yang mana Rasulullah SAW wafat di kamarnya Aisyah, di tempat tidurnya Nabi sendiri, yang biasanya Nabi tidur di situ. Maka di bawah tempat tidurnya Nabi itu digali, tanahnya digali, Nabi dikuburkan di situ, gitu Pak ya. Berarti kalau ada kejadian apapun, makamnya para Nabi tidak boleh dipindah-pindah. Jadi mau meninggal di mana, dikubur di situ, ya sudah, selamanya di situ. Hadis berikutnya, Muhammad bin Bashir, Abbad al-Anbari, Sawar bin Abdullah, dan beberapa orang lainnya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Sufyan ats-Tsauri, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Nabi SAW setelah beliau wafat. Hadis sahih. Aisyah menceritakan bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, jelas-jelas wafat, Abu Bakar menemui beliau dan mencium beliau. Yang dicium adalah kening tengah antara kedua mata. Ini menunjukkan bolehnya kita mencium jenazah atau orang yang sudah meninggal, Pak ya, belum dikuburkan. Misalnya kita mencium teman kita, sahabat kita cium keningnya, atau kita cium kening ayah kita, ibu kita, atau anak kita,
Kalau anak kita bukan hanya kening, Pak, ya, boleh yang lain. Pipi juga boleh. Kalau mencium perempuan ya istri kita berarti. Tidak boleh. Ya. Begitu juga perempuan tidak boleh mencium laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi Abu Bakar, Masya Allah, sangat mencintai Nabi SAW sampai dicium. Dan nanti ada hadis lain yang menyebutkan betapa Abu Bakar itu sangat sayang kepada Nabi dan sangat sedih atas kepergian beliau. Ya, semua sahabat sangat sedih, Pak. Sedihnya itu seperti sedihnya kehilangan anak-anak mereka, bahkan lebih. Seseorang tuh kalau sahabat tuh kalau misalnya kehilangan anaknya sangat sedih. Tapi kalau kehilangan Rasulullah, beliau wafat, itu sedihnya lebih lagi gitu. Karena Rasulullah itu manusia yang paling dicintai daripada apapun. Bahkan mereka lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri mereka sendiri. Hadis berikutnya Nasr bin Ali al-Jahdami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, marhum bin Abdul Aziz al-Attar telah menceritakan kepada kami dari Abu Imran al-Jawni dari Yazid bin Babanus dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar masuk ke kamar Nabi SAW setelah beliau wafat. Lalu ia meletakkan bibir di antara kedua mata beliau dan meletakkan kedua tangan di atas kedua lengannya. Seraya berkata, wahai nabiku, wahai sahabatku, wahai kekasihku. Hadis dhaif. Jadi kejadiannya itu sebenarnya ceritanya agak panjang sebelum Abu Bakar masuk ke rumahnya Rasulullah. Jadi sebelum Abu Bakar masuk ke rumahnya Rasulullah, ada berita dari sebagian sahabat kalau Rasul itu sudah meninggal, sudah wafat. Dan orang-orang, para sahabat itu berkerumun, berkumpul semuanya di sekitar rumahnya Rasulullah. Akhirnya berita itu juga sampai kepada Umar. Dan Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, nanti saya penggal lehernya. Kalau Abu Bakar tidak begitu, ya. Abu Bakar memastikan dulu. Abu Bakar mendengar itu dan mendengar Umar mengatakan begitu, Abu Bakar segera menuju ke rumah Rasulullah. Permisi kepada para sahabat, mohon dibukakan jalan, saya masuk ke rumahnya Rasulullah. Setelah Abu Bakar masuk, maka dilihatlah Rasulullah itu. Ternyata telah wafat beneran. Kemudian dibukalah penutup kain, ya, yang bagian kepala dibuka, barulah dicium. Nah, kejadiannya begitu, Pak. Sebelum dicium itu tadi begitu, dicium keningnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai nabiku, wahai sahabatku, wahai kekasihku. Jadi Abu Bakar itu sangat sedih, Masya Allah. Karena Rasulullah telah wafat. Akhirnya Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah dan berpidato. Pidatonya adalah dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Muhammadan wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati.
Kemudian Abu Bakar membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum." Sampai akhir ayat. Muhammad itu tidak lain adalah Rasul seperti Rasul-Rasul yang sebelum beliau yang juga bisa meninggal. Apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian lalu murtad keluar dari agama Islam? Dan membaca ayat yang lain. Akhirnya setelah itu para sahabat yang tidak percaya termasuk Umar langsung percaya dan sadar. Seakan-akan kami ini baru hafal ayat itu. Maksudnya karena musibah yang begitu besar menimpa mereka sampai lupa ayat itu. Lalu Umar mengatakan, akhirnya kakiku ini tidak sanggup memikul beratnya badanku. Maksudnya tidak kuat berdiri, bangkit karena apa istilahnya, lemes dan sedih sekali. Hadis berikutnya, Bishr bin Hilal As-Sawwaf Al-Basri telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Thabit dari Anas, ia berkata, pada hari di mana Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, segala sesuatu menjadi bercahaya. Tetapi di hari ketika beliau wafat, segala sesuatu menjadi kelam. Belum selesai kami membersihkan tangan dari tanah. Setelah memakamkan beliau, kami telah mengingkari apa yang ada di dalam hati. Sahih hadisnya. Di sini Anas bin Malik menggambarkan keadaan kota Madinah setelah beliau wafat. Pertama menggambarkan kota Madinah, Pak, ketika Rasulullah datang. Jadi Rasulullah SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, datang ke Madinah. Kota Madinah itu menjadi bercahaya, maksudnya menggambarkan, Pak, ya, bercahaya, bersinar, orang-orang itu bahagia, senang, cerah, ceria, karena Rasulullah itu datang. Tetapi ketika beliau wafat, maka kota Madinah itu menjadi kelam, gelap. Maksudnya itu sedih, sangat gelisah, tidak ada keceriaan. Seakan-akan gelap gitu. Begitulah, Pak, ya, keadaan para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah itu manusia terbaik. Kita saja kalau ada sahabat kita yang sangat baik meninggal itu kayaknya sedih terus, Pak, ya. Tidak cuma sehari, mungkin bisa lebih dari sehari. Hadis berikutnya, Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Amir bin Saleh telah menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW itu wafat di hari Senin dan para ulama sepakat, tidak ada perselisihan, dan hadis-hadis yang sahih menyatakan demikian. Dan juga ada keterangan hadis yang sahih
beliau lahir di hari Senin. Jadi beliau lahir di hari Senin, wafatnya juga di hari Senin. Hadis berikutnya, Muhammad bin Abu Umar telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Jenazah beliau disemayamkan di rumahnya pada hari itu sampai Selasa. Beliau dimakamkan pada Selasa malam dan dimakamkan di malam hari. Hadis dhaif. Hadis ini dhaif tapi didukung oleh hadis-hadis yang sahih, Pak ya. Kalau hadis ini akhirnya terangkat karena adanya hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya beliau wafat di hari Senin. Kemudian beliau dimakamkan pada Selasa malam, berarti malam Rabu. Jadi beliau memang agak lama, Pak ya. Meninggalnya hari Senin di waktu duha, seperti disampaikan di waktu lalu. Senin di waktu duha, dan berjalan 2 hari beliau belum dikubur, belum dimakamkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena para sahabat sangat banyak, Pak, dan para sahabat menyolatkan beliau itu gantian, kloter-kloteran gitu. Karena rumah beliau kecil. Jadi beberapa orang menyolatkan, ya, ini atas sarannya Abu Bakar, mendoakan, kemudian ganti beberapa sahabat lagi gitu. Dan Rasulullah SAW walaupun 2 hari itu masih belum dikuburkan, beliau tetap wangi, Pak, tetap indah. Makanya Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau selalu indah dan wangi, baik dalam keadaan hidup maupun sudah wafat. Wallahu a'lam kalau kita, Pak, 2 hari. Kalau selain Nabi biasanya berubah itu berapa? Sehari mungkin, Pak ya? Oh, 3 hari. 3 hari itu sudah berubah. Kalau jasadnya para nabi memang utuh terus, Pak, tidak dimakan oleh bumi. Disebutkan dalam hadis yang sahih seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh menggali kuburannya Nabi, Pak. Nabi siapapun itu tidak boleh itu. Tidak menghormati. Kuburan kaum muslimin yang biasa saja tidak boleh dibongkar-bongkar kecuali darurat. Apalagi kuburannya Nabi. Wajib dihormati. Hadis berikutnya, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa. Hadis dhaif. Hadis ini lemah, Pak, sanadnya dan matannya. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Karena hadis-hadis yang sahih dinyatakan beliau dimakamkannya itu malam Rabu. Sedangkan di sini dikatakan hari Senin. Hari Selasa, hari Senin. Kalau wafat di hari Seninnya benar, tapi dimakamkan pada hari Selasa, keliru.
harusnya Selasa malam, sehingga malam Rabu. Jadi yang betul beliau dimakamkan malam Rabu, Selasa malam Rabu. Hadis berikutnya, Nasr bin Ali Jahdami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dawud telah menceritakan kepada kami, Salamah bin Nubaid telah menceritakan kepada kami dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid, sahabat Rasulullah SAW, ia berkata. Hadis ini sangat panjang, Pak. Hadis ini berbicara tentang kronologi atau detik-detik Rasulullah SAW sebelum wafat, sejak sakit keras sampai beliau dimakamkan. Dan kalau jemaah sekalian ingin membaca lebih lengkapnya, bisa membaca kitab-kitab sirah, Pak, ya. Nah, ini hanya sebagiannya saja di sini dijelaskan. Di antara kitab sirah yang bagus adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Yang mana sahabat ini yang bernama Salim bin Ubaid mengatakan, bercerita dia, Pak, Rasulullah SAW pingsan karena sakit yang dideritanya. Tidak lama kemudian beliau siuman, lalu bertanya, apakah sholat telah tiba? Apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, iya. Beliau berkata, perintahkanlah Bilal untuk mengumandangkan azan, dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi jamaah. Salim berkata, kemudian beliau kembali pingsan, lalu sadar dan bertanya, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, ya. Beliau berkata, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi jamaah. Berarti pingsan berapa kali ini? 2 kali atau 3 kali, ya? Jadi Rasulullah SAW itu, Pak, sakitnya sangat berat, sakitnya sangat parah, sampai beliau itu pingsan, tidak kuat. Pingsan itu berarti tidak sadar, Pak, ya? Kemudian siuman, sadar, dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah waktu sholat telah tiba? Oh, ternyata ada sahabat juga, sehingga para sahabat menjawab, ya, sudah tiba, wahai Rasulullah. Rasulullah memerintahkan agar Bilal suruh azan dan agar Abu Bakar menjadi imam. Setelah itu pingsan lagi, kemudian siuman lagi, dan bertanya lagi, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, ya. Beliau berkata lagi, perintahkan Bilal untuk azan dan Abu Bakar agar menjadi imam. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa menjadi imam, Pak, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ayahku adalah orang yang sangat halus perasaannya. Jika menempati posisi imam, ia tidak akan sanggup menahan tangis dan tidak akan bisa sholat. Alangkah baiknya engkau memerintahkan orang lain.
Jadi Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku Abu Bakar maksudnya, orangnya itu sangat halus perasaannya. Kalau engkau memerintahkan ayahku untuk menjadi imam, maka kemungkinan dia tidak sanggup, maksudnya kemungkinan dia itu akan nangis terus. Kalau jadi imam itu selalu nangis, Pak. Apalagi jika diperintah oleh Rasulullah dan Rasulullah sakit, nanti nangis, Pak. Khawatirnya tidak bisa melanjutkan. Alangkah baiknya, wahai Rasulullah, jika engkau menyuruh yang lain saja, mungkin Umar atau siapa, maksudnya gitu, Pak ya. Baik, azan dulu, muslimin. Salim berkata, kemudian beliau kembali pingsan. Oh, berarti pingsannya 3 kali, Pak. Tak lama kemudian beliau siuman dan berkata, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat bagi jamaah. Sungguh kalian seperti wanita-wanita yang hidup di masa Nabi Yusuf. Salim berkata, kemudian mereka segera memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya Abu Bakar diperintahkan untuk mengimami salat jamaah. Ketika itu Rasulullah SAW merasa sakitnya berkurang. Beliau berkata, carilah orang yang bisa memapahku. Lalu datang Barirah bersama seorang lelaki lainnya. Jadi ternyata sebelum sholat dimulai, Rasulullah itu, Pak, merasakan sakitnya berkurang. Akhirnya beliau meminta untuk dipapah, carikan orang. Lalu datang Barirah dan sahabat yang lain memapah beliau. Dengan dipapah kedua orang tersebut, beliau keluar rumah. Ketika Abu Bakar melihat beliau keluar, ia hendak mundur. Namun Rasulullah SAW memberi isyarat agar tetap pada posisinya. Abu Bakar mengimami salat hingga selesai. Jadi pas Abu Bakar melihat Rasulullah dipapah menuju masjid, Abu Bakar mundur, Pak ya. Abu Bakar menganggap bahwasanya Rasulullah akan mengimami salat. Ternyata Rasulullah beri isyarat agar Abu Bakar tetap pada posisinya dan agar menjadi imam. Ini menunjukkan, Masya Allah, juga betapa Rasulullah itu sangat semangat melaksanakan sholat berjamaah walaupun sakit. Sakitnya pewarah, merasa enak sedikit langsung ke masjid. Berbeda dengan orang zaman sekarang, Pak ya. Banyak yang sakit ringan saja sudah tidak mau ke masjid. Hanya lemah sedikit tidak mau ke masjid. Dan juga di sini menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar sangat banyak, Pak ya. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Maksudnya bukan setelah salat, tapi setelah disampaikan wafatnya di hari Senin di waktu duha. Setelah Rasulullah SAW wafat, mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab berkata, demi Allah, jika aku mendengar seseorang berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat, maka aku akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Salim bin Ubaid berkata, para sahabat saat itu adalah kaum yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Jadi mereka bingung harus berbuat apa. Ya mereka hanya menyampaikan begitu saja, Pak ya. Kalau Rasulullah telah wafat maksudnya. Sebab belum pernah ada nabi yang diutus dan hidup di tengah mereka. Karenanya mereka menahan diri dan tidak melakukan apapun.
Lalu para sahabat berkata, wahai Salim, pergilah menemui sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis ini bingung setelah menyampaikan Rasulullah wafat, Pak, ya. Akhirnya mereka nyuruh Salim untuk menemui sahabat Rasulullah, untuk menemui Abu Bakar maksudnya. Sebenarnya mereka semua itu sahabat, Pak, tapi memanggil Abu Bakar itu sahabat Nabi. Sahibun Nabi, sahibu Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Karena para sahabat semuanya faham Abu Bakar ini memang paling utama, sahabat paling utama. Panggillah ia, maka aku menemui Abu Bakar saat masih berada di masjid. Abu Bakar saat itu masih di masjid, Pak, ya. Ditemui dan diberitahu kalau Rasulullah telah wafat. Aku datang kepadanya dalam keadaan menangis terisak-isak. Ketika Abu Bakar melihatku, ia bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Maka aku menyampaikan, iya. Dan Umar berkata, siapa yang berani berkata bahwasanya Rasulullah telah wafat, maka aku akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Mendengar apa yang aku sampaikan, Abu Bakar berkata, mari kita pergi. Abu Bakar mengecek dulu, ya, tidak langsung marah-marah. Aku pun segera pergi bersamanya. Tinggal satu halaman lagi, Pak. Ketika kami datang, para sahabat tengah berkerumun memenuhi sekitar rumah Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berkata, wahai para sahabat, bukakanlah jalan untukku. Mereka pun membuka jalan untuknya. Lalu Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah SAW dan menghampiri jenazah suci utusan Allah SWT. Abu Bakar duduk bersimpuh sambil memegang jenazah Rasulullah seraya berkata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan-tambahannya, Pak, ya, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Seperti mengatakan, wahai nabiku, wahai kekasihku, wahai sahabatku, kemudian mencium kening beliau. Kemudian para sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, maksudnya wahai Abu Bakar, benarkah Rasulullah telah wafat? Abu Bakar menjawab, ya. Kemudian para sahabat pun segera tahu bahwasanya Abu Bakar berkata benar, karena Abu Bakar itu as-siddiq, Pak, ya, selalu jujur dan juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Mereka kembali bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah harus disalatkan? Karena para sahabat itu meyakini, Pak, faham kalau Rasulullah itu dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang telah diampuni semuanya. Jadi apa perlu Rasulullah itu disalatkan? Kan disalatkan itu juga ada doa-doanya, Pak, Allah maghfirlahu warhamhu. Apa Rasulullah perlu didoakan rahmat dan ampunan? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Ia menjawab, hendaknya masuk sekelompok orang, mereka bertakbir, salat, berdoa, lalu keluar. Lalu masuk kelompok yang lain, bertakbir, salat dan berdoa. Maksudnya melaksanakan salat jenazah, ya. Kemudian keluar. Demikian seterusnya hingga semua orang bisa masuk dan melaksanakan salat jenazah. Para sahabat bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah juga dimakamkan? Ia menjawab, ya. Mereka bertanya, di mana? Jadi para sahabat berselisih kemudian. Dan Abu Bakar menjawab, iya, dimakamkan di mana Allah mencabut roh beliau. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut rohnya kecuali di tempat yang baik. Jadi kamarnya Aisyah itu adalah tempat yang baik, yang terbaik untuk Nabi, dan tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi dimakamkan di situ, Pak. Mendengar hal itu, para sahabat mengetahui bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah benar. Selanjutnya Abu Bakar memerintahkan agar jenazah Rasulullah SAW dimandikan oleh keluarga beliau, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Para sahabat Muhajirin berkumpul dan bermusyawarah. Berarti ini ceritanya sudah selesai, Pak, ya. Rasulullah dimandikan, disalatkan, kemudian dikuburkan di kamarnya Aisyah. Kemudian kejadian baru adalah para sahabat Muhajirin berkumpul dan bermusyawarah. Mereka berkata, mari kita temui saudara-saudara kita dari kalangan Ansar. Kita ajak mereka bermusyawarah dalam perkara ini. Maksudnya setelah Rasulullah wafat ini, yang menjadi pemimpin nanti siapa? Setelah rombongan sahabat Ansar tiba, mereka berkata, kami akan memilih pemimpin kami dan kalian akan memilih pemimpin kalian. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Ansar, Umar bin Khattab berkata, jadi Umar bin Khattab ini menjadi penengah, Pak. Allah memberikan ilham kepadanya dan memberikannya taufik, memberikan keputusan yang tepat. Umar bin Khattab mengatakan, siapakah di antara kalian yang mampu menandingi orang yang memiliki 3 keutamaan ini? Maksudnya Abu Bakar ini. Siapa di antara kalian semua sahabat Nabi, kalian semua ini, ada tidak yang mampu menandingi orang yang memiliki 3 keutamaan ini? Sahabat Nabi ini, Abu Bakar ini. Sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Keutamaan pertama itu, Pak, ya. Abu Bakar menemani Rasulullah SAW sampai yang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy mau dibunuh. Kemudian sembunyi di gua. Itu hanya berdua saja. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar, Pak. Keutamaan kedua adalah di waktu ia berkata kepada temannya, janganlah kamu sedih. Keutamaan kedua adalah Rasulullah bersabda langsung, berkata pada temannya Abu Bakar ini, la tahzan, janganlah engkau sedih. Keutamaan kedua itu, Pak, ya. Rasulullah bersabda langsung, menenangkan. Keutamaan ketiga adalah perkataan beliau kepada Abu Bakar, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Umar bin Khattab melanjutkan perkataannya, siapakah mereka berdua? Saling berkata, kemudian Umar membentangkan tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Maka orang-orang pun ikut berbaiat kepadanya dengan baiat yang baik. Hadis sahih. Jadi para sahabat, orang-orang pilihan memilih Abu Bakar, menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kajian sampai sini semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.